Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dituliskan tanggal kematiannya, hari kematiannya sama dengan hari kelahirannya dan juga tanggal kelahirannya, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal, tetapi tahunnya berbeda. Di sini ada yang tahu tahun berapa Hijriah Nabi Muhammad meninggal? Tahun berapa Hijriah? Sok bapak nggak apa-apa, Ustadz enggak, udah tahu kayaknya nih anak kecilnya udah tahu, ini udah susah. Ibu-ibu, majelis taklim ini, majelis taklim jangan semangat bikin seragam doang, ayo. Oh, ketawa-tawa, berarti belum lunas nih baju majelis taklimnya. Bu, siapa yang ngebun bu? Suruh maju yang ngebun, jawab sini. Ya, tahun berapa Hijriah? Maju bu, sini angkat tangan maju. Nah, siapa itu yang jawab? Udah benar. Sini bu, maju bu. Tadi ibu bapaknya yang bangga anaknya maju, sekarang anaknya yang bangga kalau ibunya maju. Ayo mana bu, maju sini bu. Iya sini maju. Ibu bari amplop mal. Amplop sini. Ayo maju. Ayo tuh bu sini. Mana main? Mana tah bu? Nah neneknya nih. Di sini sok berdiri bu. Tahun berapa Hijriah? Hijriahnya 631 Hijriah. Ngaco nih ibu umur 40 tahun nih. Ini ngaco nih. Nabi kita itu umurnya cuma 63 tahun bu. Ya jadi berapa bu? Berapa Hijriah? Tadi udah benar nih ibunya. Tahun 11 Hijriah. Tapi sayang ibunya nggak mau maju ke depan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun 11 Hijriah, ditetapkan tanggal kematiannya. Tapi ibu bapak, sebelum Nabi kita meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan 4 malaikat untuk turun ke bumi di hari Minggu. Tanggal 11 Rabiul Awal, 1 hari sebelum kematian Nabi. 4 malaikat ini adalah malaikat Jibril, Israel, Israfil, dan Mikail untuk turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menanyakan kesiapan Nabi kita Muhammad SAW untuk menghadapi kematiannya. Mulai dari langit ke-7 mereka masih 4, ke langit ke-6 masih berempat, 5 masih berempat, ke-4 masih berempat. Di langit ke-3 malaikat Jibril justru tidak ikut turun ke bumi. Dan malaikat Jibril berkata, tugasku sudah selesai sampai di sini mengantarkan 3 malaikat ini. Dan justru yang mendampingi dan mendatangi Nabi Muhammad SAW adalah malaikat maut, yaitu malaikat siapa malaikat maut? Malaikat maut Israel datang tok. Yang membuka pintunya anaknya Rasul yang bernama Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datanglah 3 malaikat ini. Ya Muhammad, ketika seluruh nabi, seluruh rasul yang telah selesai menyampaikan dakwahnya, yang telah selesai menyampaikan risalahnya, yang telah selesai menyampaikan nubuahnya, mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amanahnya. Dan hari besok, hari Senin, adalah hari yang ditetapkan untuk kematianmu. Apakah engkau siap untuk meninggal, untuk dicabut nyawanya di esok hari? Pak Lurah kalau ditanya gitu gimana Pak? Besok siap mati Pak? Oh Bapak hebat, tepuk tangan nih Pak Lurah. Siap meninggal Mak. Ini berarti tandanya insya Allah orangnya amanah Pak Lurah, amin. Ya, siap ditanya begitu. Tapi kata Nabi kita Muhammad, sebelum saya dicabut nyawanya, saya masih ada beberapa pertanyaan. Tapi yang bisa menjawab pertanyaan saya adalah malaikat Jibril. Lalu malaikat Israel kembali ke langit ke-3 memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, ketika aku nanti meninggal, besok di hari kematianku, aku ingin mendapatkan kabar gembira. Lalu malaikat Jibril menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah ketika engkau nanti meninggal,
seluruh malaikat yang pernah diciptakan di muka bumi, mereka semua diliburkan tugasnya untuk menyambut arwahmu menuju surga nanti. Lalu kata Nabi Muhammad, apalagi malaikat Jibril. Yang kedua adalah seluruh nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka haram hukumnya untuk menyentuh, untuk menikmati, untuk menghirup aroma surga sekalipun sebelum engkau memasuki surganya. Lalu kata Nabi, apalagi ya Jibril, ketika engkau meninggal, seluruh kesalahanmu, seluruh dosa-dosamu selama engkau hidup di dunia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi masih berkata, wahai Jibril, sesungguhnya saya tidak khawatir dengan nasib saya nanti. Tetapi bagaimana nanti nasib umatku yang ada di Soklat ini, yang ada di Subang ini, ketika nanti aku sudah tidak berada di tengah-tengah mereka, ketika nanti aku sudah dicabut nyawanya. Oleh karena itu malaikat Jibril langsung ke langit ketujuh untuk menyampaikan pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu cepatnya malaikat Jibril muncul kembali. Ini malaikat Jibril itu Pak, kalau misalnya turun ke depan Nabi Muhammad, langsung celing gitu Pak, kayak yang di iklan rokok itu, celing, wani piro. Yang gitu, langsung turun begitu. Ku beri 3 permintaan. Nah ini kayak malaikat Jibril kayak begini, ya. Oleh karena itu kata malaikat Jibril, apa yang kata Allah sampaikan? Umatmu yang berada di Soklat, umatmu yang berada di Subang, mereka mendapatkan jaminan. Jaminannya 3 hal. Yang pertama adalah kebahagiaan, yang kedua adalah kemudahan, yang ketiga adalah keselamatan di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Ibu bapak sekalian, bahkan ketika Nabi Muhammad 1 hari sebelum meninggal masih memikirkan nasib kita. Dan tibalah besoknya di hari kematian Nabi Muhammad SAW. Ketika itu malaikat ini yang berempat datang bersama-sama. Mulailah ditarik nyawa, ruh Nabi Muhammad dari telapak kakinya. Bahkan sebelum mencabut nyawanya, malaikat Israel meminta maaf. Ya Nabi Muhammad, maafkan saya karena sakaratul maut ini amat sangat menyiksa. Mulai dari telapak kakinya, dari lututnya, sampai ke pahanya. Malaikat Jibril pun yang menyaksikan peristiwa sakaratul maut ini tidak tega sampai memalingkan wajahnya dan mundur. Tapi Nabi Muhammad justru menegur, hei Jibril, kenapa engkau mundur dan memalingkan wajahmu? Apakah engkau jijik melihat wajahku yang keringetan ini karena menahan rasa sakitnya sakaratul maut? Tapi kata Jibril apa? Sungguh bukan karena jijik ya Muhammad, tetapi saya tidak tega melihat engkau dalam keadaan menderita seperti ini. Ibu bapak di sini ada yang pernah tahu atau pernah ngalamin sakaratul maut? Hah? Jangan ketawa-tawa. Ibu ada yang mau cobain sakaratul maut? Pak RW mau Pak? Pak DKM, Pak Jaja mau? Ya, Nabi Idris alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ingin merasakan sakaratul maut." Dan Allah pun menjawab, "Apakah engkau yakin dengan permintaanmu?" "Iya, aku yakin dengan permintaanku." Akhirnya Nabi Idris ini kemudian dicabut nyawanya, lalu dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, Nabi Idris alaihissalam mengumpulkan keluarga-keluarganya, mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan tetangga-tetangganya, dan beliau menceritakan tentang sakitnya sakaratul maut ini. Apa kata Nabi Idris? "Wahai saudara seimanku, tadi saya diperlihatkan, diperasakan tentang sakitnya sakaratul maut." Lalu para jemaahnya menjawab, "Bagaimana rasa sakaratul maut?"
rasanya seperti dikuliti 1000 kali hidup-hidup. Ibu udah pernah dikulitin 1000 kali, Bu? Bapak pernah? Ada yang mau? Kita kena silet aja sakit ya, Pak, Bu. Apalagi ini 1000 kali. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW yang ruhnya sudah sampai sini, beliau masih mendoakan kita, ya Allah, janganlah Engkau timpakan rasa sakit ini kepada hamba-hambaku, kepada para pengikutku, kepada para umatku, agar mereka tidak menderita sebagaimana yang aku rasakan. Timpakanlah seluruh rasa sakitnya kepada diriku, agar mereka nanti meninggal dalam keadaan tenang. Ini Nabi kita, ibu bapak, cinta itu mereka kepada kita semuanya. Bahkan ketika nyawanya, ruhnya sudah mencapai dadanya, Nabi kita Muhammad SAW masih memberikan satu pesan. Pesannya adalah, janganlah engkau tinggalkan sholatmu. Pesan itu disampaikan kepada Aisyah, pesan itu disampaikan kepada Fatimah, yang kemudian dituliskan dalam berbagai riwayat. Jangan tinggalkan sholatmu, bukan jangan tinggalkan rumahmu, bukan jangan tinggalkan tokomu, jangan tinggalkan usahamu, tapi jangan tinggalkan sholatmu. Karena apa? As-sholatu hijabun ma bainal kafir wal muslim. Sholat itu adalah pembatas, pembeda dari mereka yang muslim dan mereka yang kafir. Biasanya nih, yang paling jarang sholat ibu-ibu, ya ibu-ibu pasti sering lewat sholat karena apa kira-kira? Hah? Selain head, selain head apa? Sinetron cina Pak, jual TV-nya Pak, kalau masih kayak gini Pak. Ya, biasanya gara-gara hajatan, kondangan, make make up-nya tebal-tebal, mukanya didempul kayak tembok, jerak bedaknya di sini kaku, mau senyum aja susah, senyum aja dipaksa begini. Tuh yang ketawa berarti ngerasa tuh. Belum lagi kerudungnya ini, kerudungnya pakai kerudung Sakartul Maut tuh, yang panjangnya 2 meter dilipat ke leher, dikasih segitiga di sininya, di sininya jambul, di belakangnya. Dipanggil aja, Bu, itu nengoknya susah setengah mati. Badannya ikut, apa Pak? Ngaku aja ya Bu, pasti pernah kayak gitu. Oh enggak, masa iya Bu? Alhamdulillah tuh. Ya, jangan sampai kayak gitu, karena kebanyakan ibu-ibu karena hajatan, make upnya sudah lama, kerudungannya udah lama, tapi ketika disuruh sholat, mereka semua alasannya ini itu. Apalagi biasanya halangan sholat kita, Ustadz, niatnya susah niatnya. Niat sholat apa? Usolli fardhu subhi raka'ataini. Kalau misalnya kita sendiri adaan, munfaridan juga bisa. Kalau misalnya jadi imam, imaman, menjadi makmum, makmuman, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Adik-adik ada yang hafal niat sholat? Adik-adik sok ya, maju yang hafal. Husna lagi, coba yang lain dulu, yang lain. Nih Husna udah 3 kali. Hafal? Sholat. Udah pede banget dia maju. Oh itu sini, maju dek. Oh itu disponsorin ibunya atau habis dibisikin, didorong majunya ge. Dek ayo dek, sok. Yo tepuk tangan buat adiknya. Sini deh. Namanya siapa? Fikri namanya. Woi, masih ditanya nama ini. Dia udah deg-degan. Ibunya yang itu tadi ya, ngebisikin ya tadi ya tuh. Tuh ibunya nunduk di bawah meja tuh. Jangan tarik nafas. Namanya siapa? Zikri apa Fikri? Zikri apalnya sholat apal? Sholat apa? Sabar woi. Apa? Mau sholat apa? Ayo apa? Sholat apa yang hafal? Baca niatnya sholat apa aja lah. Sholat duha nggak apa-apa. Emang zikir sholat duha berapa rakaat? 4.
Bener, 4, 2, 2. 2 salam, bener, gak apa-apa. Ya zikri, sok dibaca niat sholat duha. Ibunya udah pede tuh ngangkat kamera tuh Pak. Tuh, ibunya udah pede. Wih, anak saya nih maju ke depan nih. Apa niat sholat? Ternyata anaknya kicep di sini hafalannya Bu. Sok apa? Niat sholat asar. Ya udah niat sholat asar sok. Ayo, sabar. Rafa sabar Rafa. Saya tahu kamu gemes dengan amplopnya kan? Nih. Sholli fardu asri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati ada alillah ta'ala Allahu akbar. Ya ibunya telat tuh, HP-nya nggak direkam Bu. Ibu mau ngerekam nggak? Saya ulangi nih. Nah, ibu mau ngerekam, ulangin kata ibunya. Sok, ibunya ngerekam tuh. Ulangin niatnya. Sholli fardu asri arba'a raka'ati mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Pintar, tepuk tangan buat Zikri. Nih, amplopnya. Jangan dikasih ke ibunya ya. Ntar bagi 2 buat bakso. Ya. Misalnya kita masih ngeluh lagi, Ustadz, saya masih nggak hafal. Pakai bahasa Indonesianya. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Boleh? Boleh. Ustadz, saya masih kepanjangan datang ke masjid sebelum takbiratul ihram bilang, Tuhan sholat ya 2 rakaat Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Jadi Islam ini mudah, fleksibel. Tetapi memang afdolnya niatnya dengan menggunakan bahasa Arab. Karena apa? Ketika sudah niat dengan berbahasa Arab, bukan hanya lisan kita yang fokus beribadah, bukan hanya pikiran kita, tetapi hati kita dan raga kita juga untuk mendekati nilai kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kira-kira kendala kita Bu, kalau misalnya sholat apalagi selain niatnya yang tadi pabelit, apalah ribet segala macam. Doa iftitah. Ya, saya sering datang ke saya nih murid-murid. Bang, kata Ustadz ini doa iftitahnya yang ini. Kata Ustadz ini doa iftitahnya yang ini. Doanya yang ini, doanya yang ini. Sok, yang hafal doa iftitah apa aja sok, abang hafal. Maju ke depan yang hafal doa iftitah. Berapa hafal? Doa iftitah hafal? Sok, yang hafal doa iftitah. Husna lagi, yang lain. Sini. Gak apa-apa sini. So, sini. Mau berapa orang nih? Satu-satu dong. Ayo. Kamu enggak? Kamu hafal Revita? Terus kenapa maju? Ini modal nekat, hah? Benar. Terus selama ini sholat bacanya apa? Yang hafal siapa yang hafal? Kita tungguin di sini aja sampai ada yang maju. Abi, bapaknya suruh maju. Mana yang hafal? Ayo yang hafal dari kita maju ke depan sini. Ayo. Ini. Dari kita aja tunjukkan. Apa tuh? Ini nggak ada yang maju nggak? Kalau nggak ada dikasih ke grup cewek lagi. Ya sok nih, nih cowok-cowok yang grup posidah. Ayo sini maju. Ayo, sini maju. Ayo sok maju sini. Nah, tepuk tangan dulu dong. Ini. Hah? Setengah hafalnya, berarti amplopnya sobek setengahnya. Sok coba dulu, coba. Namanya siapa? Bapak. Bapak orang tuanya hadir nggak? Ada. Kemana orang tuanya dikantongin? Di soklat. Nah kan ini di soklat, di mananya? Kok nggak ada? Hah? Soklat tengah. Kenapa nggak datang ke sini? Nah, harusnya bangga tuh kalau anaknya kayak gini. Hah? Penting banget kabarnya itu. Ayo, ini, ayo. Nah, saya harus tahu kamu adik kakak, tapi kamu nggak tahu doa iftitah di mana.
Mimitina. Mau yang Allahu Akbar. Allahumma baik ini wajah tuh boleh yang mana? Oh, benar. Bentar, pakai mic tuh, biar pada dengar temen-temennya. Ngerakan. Kamu teh ibadah bukan nyuri, nggak usah ngerah. Ya sini. Allahu Akbar kabira. Dia megang mic tapi ditutup ininya Pak. Allahu Akbar. Yang benar, coba yang benar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah. Subhanallah. Ini wajahku wajah lillahi atas sama mati wa ardo. Hanifah. Sok yang apa maju. Sok. Jangan usah ini ganjar nih. Sini maju ke depan. Oke, ya. Sok maju sini. Nah, lihat aja. Gak mau maju. Mau amplopnya apa mau maju? Setengah. Patungan iftitahnya. Ntar pahalanya setengah pahalanya. Namanya siapa? Asri, orang tuanya datang nggak? Mana orang tuanya Asri? Ah, tepuk tangan buat orang tuanya Asri. Tapi nanti kalau nggak hafal nggak jadi tepuk tangan ya. So, dibaca Asri. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna Musyrikin. musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tepuk tangan buat Asri. Woi cowok banyak doang. Tapi baca iftitah setengah-setengah. Nih cowoknya banyak. Masa ini kalah masa ceweknya? Gimana mau jadi imam keluarga? Yo, tepuk tangan sekali lagi buat Asri. Apa? Udah habis pertanyaannya. Ya. Udah habis itu kalau misalnya kita masih nggak hafal sholatnya dengan iftitah, kita nggak baca iftitah sah. Kalau misalnya kita nggak hafal dengan doa iftitah, kita nggak baca iftitah, sholatnya sah apa enggak? Sah. Sah apa enggak? Sah. Hah? Sah atau tidak? Sah, karena iftitah adalah Sunnah. Tetapi tadi Pak, maknanya sangat dalam. Ketika tadi disebutkan inni wajjahtu, saya telah niat menghadapkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ disebutkan inna sholati, salat saya, wa nusuki, seluruh ibadah saya, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, bahkan hari kematian saya, lillahi rabbil alamin. Itu dia adalah anak-anak kita yang udah hafal. Ini masih banyak. Mana ustadznya? Ustadz, guru ngajinya. Ustadz, Ustadz. Ya, yang belum hafal Ustadz, yang cowok-cowok Ustadz, besok karantina. Yang nggak hafal sholatnya dari berdiri takbiratul ihram sampai tahiyat nggak usah pulang dulu. Ibu-ibunya biarin rela, anaknya nyantri dulu seminggu, ya. Tadi ada santri-santri Masjid At-Taubah, apalagi kemarin kita habis memperingati hari santri. Ini iftitah ada yang nggak hafal, ya. Adik-adik, Rafa, hafal nggak iftitah? Lumayan. Saya nggak nanya pedes apa enggak. Lumayan. Bungkus makan sini. Nggak nyambung dia. Ya udah gitu Bu, Pak. Sholat ini adalah ibadah yang pertama kali dihisab di hari akhir. Saking pentingnya ketika nyawa Rasul, ruh Nabi kita Muhammad sudah di sini, masih berpesan jagalah sholatmu. Lalu nyawa Nabi kembali ditarik sampai ke ujung tenggorokannya. Dan lagi-lagi Nabi kita Muhammad SAW memberi pesan lagi yang kedua. Pesannya adalah jagalah wanitamu, jagalah saudara perempuanmu,
jagalah istri-istrimu, anak perempuanmu. Karena apa Bapak Ibu? Kita semua yang laki-laki, adik-adik semuanya, kita tidak bisa masuk surga sebelum istri-istri kita, sebelum anak perempuan kita, saudara kandung kita, mereka selesai dihisap. Jangan sampai Pak, Bu, kita lebih khawatir kalau misalnya ayam kita kabur nggak pulang. Jangan sampai kita lebih khawatir kalau kucing kita nggak pulang. Tapi anak perempuan pulang malam, didiemin aja. Jangan sampai, ya, jagalah perempuan-perempuan kita yang mahram itu. Lalu ibu bapak, ketika sudah sampai ujung lidahnya, Nabi Muhammad SAW menyebut nama, tapi bukan nama istrinya Aisyah, bukan nama anaknya Fatimah, bukan nama cucunya Hasan dan Husain, tetapi mereka menyebut siapa? Ummati, ummati, ummati. Umatku yang ada yang beriman, umatku yang ada di Subang, umatku yang ada di Soklat, umatku yang sedang ada dan sedang hadir di majlis ini. Mereka semua yang dipikirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibu bapak, kita sudah mendengarkan sebegitu cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu apakah kita sudah mencintai Nabi kita? Hah? Udah apa? Udah cinta belum sama Nabi kita? Udah, apa bukti cintanya? Hah? Apa bukti cinta kita? Merayakan. Ya. Ngati. Contohnya ya di sini. Contohnya misalnya kita suka sama artis. Misalnya Abang suka sama artis perempuan. Biasanya disebut namanya aja kita udah gemeter. Wah, siapa tuh yang nyebut namanya? Ya. Saya juga dulu pernah, Bu, Pak, suka sama artis perempuan. Saya mau sama dia. Dianya juga mau sama saya. Tapi dianya mau muntah. Ya itu. Ketika kita mendengar nama orang yang kita cintai, pasti dia akan bergetar hatinya. Begitupun dengan kita yang mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita mencintainya, kita memperbanyak menyebut namanya dengan sholawat. Boleh kita sholawat dulu? Boleh sholawat dulu bareng-bareng? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Itu salah satu contohnya. Bahkan ketika kita berdoa, ibu-ibu, ada doa kita yang tidak dikabulkan. Ada doa kita yang menggantung di antara langit dan bumi. Karena apa? Karena kita tidak membaca sholawat. Sholawat ini adalah kata kunci, password untuk diterimanya amalan kita, untuk diterimanya ibadah kita. Karena ketika kita menyebut nama yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menyebut nama yang dicintai oleh yang memiliki langit dan bumi, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu sayang anaknya. Ibu-ibu sayang anaknya. Kalau sayang ibu-ibu memperbanyak baca sholawat, doakan anak-anaknya. Ibu-ibu nggak perlu lagi minta doa ke ustadz-ustadz. Karena ustadz-ustadz pun kalau misalnya ngasih doa, belum tentu seikhlas ibunya. Karena ibunya yang melahirkan, yang mengandung, yang menderita selama 9 bulan di kandungan. Ya, bahkan Bu, Pak, kalau kita ke bandara ya, ke terminal, ke bandara, kita ngeliat tuh pasangan suami istri bawa anaknya, yang bawa badan ibunya, yang bawa pakaian ibunya, yang bawa tas ibunya, yang bawa anak kecilnya ibunya. Suaminya mana? Ya, bahkan kalau malam-malam aja si suami ini malah bangunin ibunya. Bu, tuh anaknya nangis. Dia mau pergi tuh padahal dibuatnya bareng-bareng. Angkat tangan aja. Ya, jangan sampai kayak begitu. Doakan ibunya, doakan anak-anak kita. Karena anak kita akan menerima doa yang paling ikhlas
dari ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Lalu yang kedua, ibu bapak, apa ketika bukti kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan meneladani sunnah-sunnahnya. Apa contoh sunnahnya? Misalnya kita ngeluh, kita bilang, aduh terlalu banyak sunnahnya, terlalu ribet sunnahnya. Kita mulai dari yang paling dekat dulu, Bu. Makan dan minum sambil duduk. Terus yang kedua, makan dan minum pakai tangan. Itu satu contohnya. Apalagi contoh yang lain. Nih untuk laki-laki, kencingnya sambil apa kalau laki-laki? Jongkok. Ya, jangan lagi kita kencing supir. Kencing supir gimana cowok-cowok? Dek, kencing supir gimana? Tahu supir kencingnya gimana? Nggak mungkin. Supir bukan kencing di kamar mandi. Pak Lurah ketawa berarti Pak Lurah sering melihat nih. Ya, buka pintu, cekrek. Pintu mobil, Bu, sanis pintu tetangga. Pintu mobil, selingat-celinguk kanan kiri kosong. Buka celananya, kencing, ser. Banyak dikencingin. Gak usah ketawa dulu, Bu. Ini urusan lelaki, Bu. Ya, udah tinggal setetes, 2 tetes, ser. Leganya bukan main. Udah gitu langsung masukin aja. Gelah ya, Bu ya. Kita nggak boleh laki-laki kayak begitu. Kalau misalnya nggak ada air, kita kencing nggak ada air, ada namanya tisu basah. Masih nggak ada tisu, ambil 3 daun. Ya, 3 daun. Gimana caranya? Pertama, Pak, Bu, nih. Ini misalnya si Otong, si Jenggo, habis kencing. Diapain? Pertama, lap dari bawah. Ser, 1 helai. Ya, 1. Yang kedua gimana? Dari bawah ke atas. Ser, 2. Daun yang ketiga gimana? Yang atasnya 3. Ya, ngerti? Jadi jangan sampai 3 daun gini. Ya, ini memakin kotor jadinya. Habis kencing masih ada tetesannya begini. Ya, wih, itu ketawanya ngakak banget. Kayaknya temboknya bau pesing ya, Bu. Ini kalau ada yang bau pesing nih berarti anak-anak kecil nih yang nggak ngerti nih. Ya, itu kita nggak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi sunnahnya, Bu, memelihara warisan. Apa warisan Nabi kita? Al-ulama'u warasatul. Ada yang hafal? Al-ulama'u warasatul anbiya. Peliharalah, hormatilah guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita, guru ngaji, guru agama. Ibu bapak ingat, yang mengajarkan basmalah bukan ibu bapak di rumah. Yang mengajarkan halal dan haram bukan ibu bapak di rumah, tetapi guru-guru ngaji mereka, guru-guru agama mereka di sekolah. Maka perhatikanlah, hormatilah dan hargailah guru-guru mereka. Bukan hormati sebagai manusianya, tetapi hormati sebagai peranan gurunya, sebagai peranan ustadznya, sebagai peranan ulamanya. Ngerti? Ngerti? Ya. Lalu yang ketiga, ketika kita cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan apa? Meniru sikap dan keputusan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti kita dihadapkan dalam masalah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim sejak dalam lahirnya, sudah yatim sejak dalam kandungan. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah yatim piatu di umur belianya, sudah menghadapi perang di umur 12 tahun, bahkan ditinggal sekaligus oleh orang-orang tercintanya. Tetapi apa yang dipilih oleh beliau dalam menghadapi situasi tersebut, dalam menghadapi kondisi tersebut, beliau adalah menggelar sejadah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa atas apa yang dikeluh kesahkannya. Saya punya nomor HP ibu-ibu. Berdoa sih berdoa, Bu, tapi jangan di status WhatsApp. Berdoa sih berdoa, Bu, jangan di sosial media. Jangan curhat. Aduh, Pak Belit,
pusing, apalagi banyak banget saya ngeliat nih ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang ada di kontak saya ngeluhnya di sosial media, ngeluhnya di status WhatsApp. Jangan lagi begitu, Bu. Ngeluhnya di mana, Bu? Ngeluhnya di atas sejadah. malam. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin demikianlah yang disampaikan. Semoga dengan yang disampaikan tadi kita sama-sama dapat meraih hikmahnya, dapat meraih pelajarannya, sehingga kita semua dapat mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, bersama Rasulullah SAW di surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bubar, marilah kita bersama-sama memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar 3 kali. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu sebagai penutup